Banyak yang ngataskan Maerot bukan cucunya, bukan anaknya. Harus hati-hati pilih pengobatan. Bayangkan lah ya. Oke. Silakan dibuka aja nih. Kalau begitu, langsung saya di Tigers, saya akan menjalani dulu step by step dari terapinya. Tadi udah diobservasi sama omatnya. Di Tigers nanti saya akan beritahu seperti apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila darati jami'in wa ma muslimin al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ثم إلى حضرة جميع قربتنا في هذه المقبرة خصوصا للروحين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Maerot Sentra Sukabumi bersama saya Haji Rahmatullah atau Haji Omar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya kedatangan tamu, merupakan orang tua saya, sesepuh saya juga ya, yaitu putra bungsu dari almarhumah Hajah Maerot. Dia merupakan salah satu anak emak yang ke-7. Nah, mungkin saat ini ada sedikit bincang-bincang dengan beliau ya. Nah, silakan diperkenalkan namanya, Mang Haji. Saya Haji Nahrudin, putra bungsu dari Maerot. Nah, ini namanya Bapak Haji Nahrudin ya. Sebagai putra terakhir atau putra bungsu dari almarhumah Hajah Maerot. Sejarah mah itu dulu terkenal ke luar daerah, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Balikpapan, terus ke Makassar, ke luar negeri oge bisa. Saya ngeruskan Maerot gitu. Anak Maerot itu ada dulunya 7. Banyak yang ngataskan Maerot bukan cucunya, bukan anaknya. Harus hati-hati pilih pengobatan. Pernah mewariskan Maerot itu ilmunya. Ilmu mate udah diturunkan ke anaknya atau ke cucunya gitu. Tapi ke cucunya kudu asli, betul-betul
cucunya gitu. Harus teliti lah, sesuai yang dipilih ya. sesuai yang maunya itulah, ketika dibawa ke orang lain gitu. Bukan keluarga Maerot gitu. Nah, anak Maerot itu 7, semua bisa ngobatin. Yang ada sekarang 4 lagi, Yang 3 udah nggak ada. nggak ada itu yang 3, tinggal 4 lagi. Jadi 1 sampai 3 udah nggak ada. Nah, Anak pertama perempuan udah nggak ada kan, itu yang pertama. Yang kedua laki udah nggak ada, ketiga nggak ada. laki udah nggak ada, yang ada 4. Anak 4 lagi yang sekarang masih yang meneruskan gitu. Yang ini Haji Rohmatullah yang meneruskan anak yang ketiga Pak, dari Pak Haji Abad. Kalau nggak ada saya bisa meneruskan ini. Ketemu Haji Rohmatullah. Mungkin mohon izin kalau beliau kan secara penyampaian kental dengan bahasa daerah. Ya, bagaimanapun yang ketemu beliau mungkin butuh pendampingan untuk translate lah ya, menerjemahkan apa bahasa dari pasien agar sampai gitu kan. Nah, silakan ya bagi netizen ya, para laki-laki yang utamanya yang ingin berjumpa langsung dengan anak emak yang masih ada, bisa temui beliau ya. Nanti saya sambungkan lah ya. Tapi jika beliau berhalangan, memang sudah mempercayakan sepenuhnya sama saya ya. Tapi tetap yang namanya kepuasan hati tidak bisa diwakilkan ya. Kalau memang benar-benar ingin jumpa dengan beliau, silakan bisa chat WhatsApp ya di nomor saya, silakan. Karena beliau seperti yang dilihat sekarang udah sepuh ya untuk memegang alat komunikasi ya, silakan nanti saya sambungkan bagi yang benar-benar ingin jumpa dengan salah satu anak Maerot yang masih ada ya. Silakan nanti bikin janji ya, mau di tanggal berapa, jam berapa, nanti biar bisa dipastikan beliau sudah tiba di sini. Karena memang untuk rumah ya nggak berdampingan, membutuhkan jarak tempuh dulu kan gitu. Nah, untuk saat ini tinggal di mana Mas ini? Gunung Batu, Jauh. Masuk kemana tuh? Daerah Banten. Jalan Sawar, Kabupaten Banten ya. Kabupaten Nah, Banten. beliau tinggal di daerah Kabupaten Banten ya. Jadi harus ada janji dulu kan, komunikasi terlebih dahulu ya. Jadi buat yang ingin jumpa sebelum datang ke sini, setidaknya beliau sudah hadir lah di sini. Jadi memang mengenai keluhan pasien yang ingin terapi itu variatif ya. Saya nggak bisa sebut orangnya, memang ada salah satu pasien dia baru nikah nih, kasihan usia memang dibilang tua sih enggak, malahan baru 25 lah ya. Itu memang kondisinya ejakulasi dininya memang benar-benar parah lah, baru aja dimulai penetrasi udah langsung. Nah, jadi di situ memang sangat apa ya, kalau dibiarkan khawatir lah. Keturunan bisa untuk masalah keturunan dan salah satu kelebihan dari terapi emak itu untuk menimbulkan sperma, insya Allah bisa. Ya, yang udah nikah 10 tahun ya, bahkan lebih belum punya keturunan, dengan wasilahnya ya di terapi dengan metode pengobatan emak, alhamdulillah bisa terbantu. Dua-duanya ya, perempuannya ya sama lakinya ya, dua-duanya. Jadi memang untuk yang belum punya keturunan ini bisa dari faktor istrinya kan, bisa dari faktor suaminya. Kalau faktor suaminya, kadang-kadang si semburan sperma ini nggak terlalu kencang kan ya. Jadi kalau misalnya semburan sperma nggak terlalu kencang kan nggak bisa menembus dinding rahim atau sel telurnya kan, untuk susah untuk dibuahi gitu. Kasih obat dua-dua. Iya, harus diobatin dua-duanya. Tapi si lakinya setelah diterapi kan insya Allah tuh semburan spermanya lebih kencang kan gitu. Dan itu dengan ramuan terbantu juga untuk lebih subur spermanya gitu kan. Dan si perempuannya juga memang nanti kan ada pengurutannya. Nah, tapi khusus untuk pengurutan nanti ada perempuan juga yang mengurutnya, bukan saya ataupun Mang Haji, bukan ya. Kalau saya sama Mang Haji khusus untuk menangani yang lakinya saja, untuk pengurutan di laki-laki. Kalau untuk pengurutan di perempuan nanti kan ada kan
anak mayang perempuan atau cucu mayang perempuan yang lainnya. Karena kan cucu emak juga nggak semuanya laki-laki kan, ada juga cucu perempuannya kan. Sementara selama ini sosok cucu emak perempuan kan memang jarang ya. Karena apa? Kenapa jarang sosok cucu emak perempuan dipublish? Karena sejauh ini keluhan banyak tuh di laki-laki ya. Tapi jika perempuan memiliki keluhan ya, belum punya keturunan, insya Allah nanti ditangani langsung oleh cucu perempuannya ya. Gitu. Dari anak emak saja kan nggak semuanya laki-laki kan ya. Anak emak Iya. semuanya tadi 7 kan? Iya. 7 udah dijelaskan juga tadi. 5 laki-laki, 2 perempuan kan? Iya. Nah, yang 1 perempuan sudah nggak ada, yang 2 laki-laki sudah nggak ada. Yang ada sekarang anak perempuannya 1 lagi, anak lakinya 3 ya. Nah, jadi bisa nanti ketemu sama anak emak perempuan ataupun sama cucu emak yang perempuan untuk pengurutan masalah keturunan ya. Begitupun untuk masalah payudara yang ada keluhan, yang udah kendor atau ukuran yang kurang, bisa nanti ditangani gitu. Ya tentunya bukan kita yang ngurus pengajian, ada cucunya yang perempuan. Oh, cewek Sekali lagi cewek lagi ya. Ya sejauh ini mungkin karena nama emak terkenal ya dengan untuk ukuran vitalitas saja ya, untuk keperkasaan, kejantanan, tapi sebetulnya ada untuk apa problem wanita juga mengatasi gitu. Di antaranya untuk organ intim kewanitaan semacam keputihan, insya Allah bisa terbantu ya, mengencangkan otot-otot Mrs. P, insya Allah bisa ya, untuk di bagian payudara juga insya Allah bisa. Cuman tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Nanti untuk keluhan wanita payudara nanti ada harus syarat bawa paya yang mangkal itu ya. Untuk keturunan nanti salah satu syaratnya bawalah telur ayam kampung ya, beberapa butir, nanti bisa konsultasi dulu terlebih dahulu sebelumnya. Impotensi total ya, itu biasanya yang mengalami impotensi total di usia 50 ke atas. Total sama sekali nggak bisa bangun. Nah, dengan wasilahnya di terapi, ada pemijatan pengurutan, dan intinya ya puncaknya ramuan yang sudah didoain ya, ditirakatin, dan dibantu dengan treatment khusus di rumah tiap malam, insya Allah alhamdulillah ya. Urat saraf. Nah itu saraf-sarafnya bisa pulih kembali ya. Tapi untuk usia 50 ke bawah biasanya tidak sampai impotensi sih, hanya sekedar mengalami ejakulasi dini. Gangguan ereksi, disebut gangguan ereksi itu begini, lagi kenceng-kencengnya tiba-tiba drop tengah jalan, ada, itu 50 ke bawah. Kalau 50 ke atas itu salah satunya ada yang tidak bangun sama sekali. Tapi untuk masalah ejakulasi dini saya tegaskan memang tidak mengenal usia. Usia di bawah 30 pun banyak yang sudah mengalaminya. Itu semua dari pola hidup ya, pola kebiasaan yang kurang bagus. Nah, dengan tidak pernah mengetahui sebelumnya mengenai gejala negatif, bukan gejala sih, efek negatifnya ya. Ada salah seorang dari kampung impotensi yang nggak punya keturunan, sekarang alhamdulillah udah mendapat keturunan. Nah, jadi dulu sebelumnya kan ada warga terdekat sini yang mengalami impotensi, nggak bisa bangun sama sekali ya, diterapi dengan pengobatan emak alhamdulillah ya, sehingga bisa ereksi ya, bisa melakukan making love ya, dan akhirnya bahkan punya keturunan ya. Padahal sebelumnya jangankan untuk memiliki keturunan, jangan untuk bisa mengeluarkan sperma, untuk bangun saya tidak bisa. Tapi dulu awalnya setelah diterapi di sini di pengobatan emak alhamdulillah. Intinya beginilah, buat setiap orang yang memiliki keluhan ya, mulai dari impotensi, ejakulasi dini, disfungsi ereksi ya, maupun masalah ukuran, silahkan bisa konsultasikan di sini ya. Baik dengan saya pribadi Haji Omad ataupun dengan beliau, ini putra bungsu dari Hajah Maerot ya. Silahkan, nomor ada di deskripsi, bisa dibuka ya. Silahkan bisa konsultasi terlebih dahulu, bikin janji terlebih dahulu, entah sekedar silaturahim, sekedar konsultasi ataupun mau langsung terapi ya silahkan. Insya Allah kami di sini
membuka pintu untuk kedatangan ya yang ingin berkonsultasi ataupun sekedar silaturahim silakan. Ya mungkin sekian penjelasan dari kami atau ngobrol-ngobrol nih dengan putra bungsu Hajah Mairah. Jika ada yang ingin konsultasi bisa hubungi nomor yang tercantum di deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.